Hello everyone. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku sekalian. Apa kabarnya? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Oh iya, adakah dari kalian yang sudah mengenal ibu? Biasanya kalian bertemu ibu di UKS. Namun kali ini ibu akan mengajarkan kalian. Ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Oleh sebab itu, izinkan ibu untuk memperkenalkan diri kepada kalian. Nama ibu Aida Rahmawati. Ibu mengajar seni budaya. Biasanya ibu mengajar seni budaya di kelas 9. Tapi untuk tahun ajaran kali ini, ibu mengajarnya di kelas 8. Nah, pertemuan pertama kita akan membahas mengenai menggambar model. Kira-kira akan seru nggak ya? Konsepnya seperti apa? Tugasnya apa saja? Atau kalian sudah menunggu-nunggu prakteknya akan seperti apa? Daripada banyak pertanyaan, lebih baik kita simak penjelasan berikut ini. Menggambar model. Bersama saya, Aida Rahmawati. Hello. What do you know about menggambar model? Menggambar model merupakan kegiatan yang diawali dengan menentukan objek atau model yang akan digambar secara langsung. Objek gambarnya dapat berupa benda-benda yang terdapat di sekitar kita dengan struktur bentuk yang berbeda-beda. Apa sih struktur bentuk itu? Struktur bentuk. Struktur bentuk ini ada 3 macam. Ada kubistis, silindris, dan bebas. Kira-kira, kalian tahu tidak apa saja bentuk-bentuk yang termasuk ke dalam kubistis, silindris, dan bebas? Kubistis. Bentuk objek yang termasuk ke dalam struktur bentuk kubistis adalah benda-benda yang bentuk dasarnya kubus. Contohnya, ada meja, lemari, celengan berbentuk kubus, televisi, bangku, dan sebagainya. Silindris. Bentuk objek yang termasuk ke dalam struktur bentuk silindris adalah benda-benda yang bentuk dasarnya silinder atau bola. Contohnya saja, botol minum kalian, vas bunga mamah kalian, ember, ataupun galon. Struktur bentuk yang terakhir adalah bebas. Bentuk objek yang termasuk ke dalam struktur bebas adalah benda-benda yang bentuk dasarnya bukan silinder maupun kubus. Biasanya benda-benda ini merupakan benda-benda alam seperti pohon, sayuran, buah-buahan, bunga, hewan, manusia. Itu merupakan struktur bebas. Walaupun buah-buahan ada yang bentuknya bulat atau seperti bola, dia tidak termasuk ke dalam bentuk silindris, tapi tetap saja masuk ke dalam bentuk struktur bebas. Prinsip-prinsip dalam menggambar. Ada komposisi, proporsi, keseimbangan, atau KPK. Komposisi, proporsi, keseimbangan. Komposisi adalah cara
menyusun dan mengatur objek gambar agar terlihat menarik dan indah. Proporsi, perbandingan antar bagian per bagian atau bagian dengan keseluruhan objek gambar. Sedangkan keseimbangan merupakan keselarasan antara bidang gambar dengan objek gambar. Mari saya jelaskan lebih lanjut di slide berikutnya. Mari kita lihat gambar berikut ini. Ada objek apa saja di gambar ini? Ada 4 botol, 1 vas, 2 cangkir, dan 5 apel. Saya ingin bertanya, apabila objek gambar ini ditempatkan secara sejajar, akankah terlihat bagus? Tentu saja tidak. Menyusun objek gambar dengan sejajar akan membuat gambar menjadi monoton dan membosankan, karena tidak adanya ilusi ruang antar objek. Atau, bagaimana jika botol yang berwarna hijau kita tempatkan di belakang vas dan hanya terlihat leher botolnya saja? Sungguh tidak bagus, bukan? Itulah yang disebut dengan komposisi. Selain dengan cara menempatkan objek gambar, komposisi yang bagus dapat dibuat melalui pilihan bentuk objek gambar, warna, jenis, dan latar belakang atau background yang kalian pilih. Mari kita lihat gambar berikut ini. Ada objek apa saja kah di sana? Ada 4 bunga daisy warna putih, 1 buah stroberi, cangkir, serta teko di atas selembar kain putih pada meja. Saya ingin bertanya, jika stroberi pada gambar tersebut digambarkan dengan ukuran besar, atau sebaliknya teko digambarkan lebih kecil dari cangkir, akankah lukisan ini terlihat normal? Akankah terlihat menarik? Apakah terlihat indah? Itulah proporsi. Menyesuaikan ukuran-ukuran objek gambar satu dengan yang lain agar terlihat normal, bagus, dan indah. Mari lanjut kepada penjelasan tentang keseimbangan. Gambar ini hanya menampilkan sebuah teko perak besar dengan bunga-bunga kecil di samping kanan kirinya, dan teko tersebut merefleksikan pantulan orang yang sedang melukis. Jika gambar ini dibagi 2 secara vertikal, lukisan ini menampilkan kesan sama berat di sisi kanan kirinya. Keseimbangan juga bisa didapatkan dengan menggambarkan objek seberapa besar pada medianya. Bila kalian menggunakan media ukuran A3, cobalah menggambar dengan menyisakan sedikit ruang kosong. Jangan menggambar di media yang besar, namun kalian menggambar objeknya sangat kecil. Macam-macam komposisi: simetris, asimetris, sentral. Simetris, objek kanan kiri dibuat seimbang. Asimetris, ukuran objek maupun posisinya tidak sama antara kanan dan kirinya. Sentral, pusat perhatian objek berada tepat di tengah. Unsur-unsur seni rupa. Unsur-unsur seni rupa itu ada 7. Ada yang tahu? Atau ada yang bisa menyebutkannya? Ya, benar sekali. Diawali dengan titik. Titik, garis, bidang, bentuk, tekstur, warna, dan gelap terang. Semua unsur tersebut pasti ada di dalam sebuah gambar atau sebuah lukisan. Jadi, tolong dihafalkan ya. Hello. What kind of materials do you need for menggambar model?
Material apa saja yang kalian butuhkan untuk menggambar model? Sebenarnya banyak sekali bahan dan alat yang dapat digunakan untuk menggambar model. Contohnya saja, ada pensil warna, ada krayon, terus alatnya ada kuas, medianya ada kanvas, ada kertas, dan sebagainya. Mari saya jelaskan satu persatu. Yang pertama, ada pensil. Pensil itu berbagai macam loh. Tidak hanya 2B yang kalian kenal untuk menulis. Kepekatan warna pensil itu dibedakan dengan inisial huruf H, F, HB, B. Dari yang paling terang sampai yang paling pekat. H itu hard. Dia jika digunakan warnanya terang atau goresannya tipis. Dan yang paling pekat itu B atau bold. Jadi, ketika kalian mengarsir atau menekan, pensil tersebut akan lebih kerang. Semakin besar B, semakin gelap warna dari pensil tersebut. Semakin besar H, semakin terang pula atau semakin tidak jelas goresan dari pensil tersebut. Yang kedua adalah eraser atau penghapus. Dalam menggambar tentunya kita sering membuat kesalahan dalam menarik garis, bukan? Untuk itu kita membutuhkan penghapus. Pilihlah penghapus yang lunak juga lentur untuk membersihkan garis-garis pensil tapi tidak merusak kertas. Contohnya saja di sini ada penghapus lira. Penghapus ini seperti lilin. Ketika kalian menggunakannya, remah-remahnya dapat disatukan kembali dan dapat digunakan kembali. Jadi, lebih praktis dan lebih awet. Yang ketiga adalah papers atau kertas. Kertas ini sebenarnya banyak jenisnya, tergantung dari alat yang kalian gunakan. Misalnya, kalian menggunakan cat air, berarti kalian membutuhkan watercolor paper. Sedangkan, untuk menggambar model yang biasa menggunakan pensil, kalian cukup menggunakan buku gambar biasa atau kertas khusus sketsa. Keempat, ada pensil color atau pensil warna. Digunakan dengan cara mengarsir. Penekanan pada pensil mempengaruhi ketajaman warna atau ketebalan warna, sama saja seperti penggunaan pensil pada umumnya. Kelima, ada krayon. Krayon ini ada beberapa jenis. Yang pertama, yang terbuat dari kapur. Yang kedua, terbuat dari lilin atau minyak. Nah, yang terbuat dari kapur itu dikenal dengan pastel color, sedangkan yang terbuat dari lilin atau minyak yaitu krayon yang sering kalian temui. Yang terakhir ada watercolor atau cat air. Cat air ini sifatnya water based, di mana kalian tidak memerlukan pengencer khusus untuk mengencerkan cat ini. Cukup menggunakan air saja sebagai pengencernya. Nah, watercolor ini sebenarnya terdapat beberapa jenis. Ada yang tube seperti odol, atau ada yang color pad. Lalu ada juga yang bentuknya cair. Tinggal kalian pilih saja, kalian maunya yang seperti apa. Demikianlah penjelasan mengenai menggambar model. Seru bukan? Kalau kalian masih kurang paham, kalian boleh cari referensinya di Google. Atau kalian bisa tanya langsung ke ibu.
Demikianlah penjelasan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.